Sebelum melanjutkan, jangan lupa subscribe dulu. Terima kasih. Bab 108, Rencana Jordan untuk bercerai. Charleston mendesah dan berkata, "Jordan, aku sebenarnya sudah menduga hal seperti ini akan terjadi saat aku memutuskan untuk membiarkanmu menjadi suami yang tinggal bersamaku saat itu. Seorang wanita adalah rintangan yang harus dilalui seorang pria dalam hidup ini, dan mengalami pengkhianatan belum tentu merupakan hal yang buruk bagimu. Aku hanya tidak menyangka kau begitu mencintai Hailey Camden. Sebenarnya, dia bukanlah wanita yang aku inginkan untuk kau nikahi saat itu karena aku hanya ingin kau menikah dengan gadis biasa. Namun, kakakmu yang kedua bersikeras memilih wanita cantik untuk menjadi istrimu karena dia pikir sudah cukup sulit bagimu untuk harus menjadi suami yang numpang hidup selama 3 tahun. Sekarang tampaknya niat baik saudaramu yang kedua malah menyakitimu. Sesungguhnya semua pria peduli terhadap penampilan hingga tingkat yang berbeda-beda. Jika Hailey tidak secantik dan ramping seperti dia, Jordan tidak akan memujanya sebanyak yang dia lakukan dalam 3 tahun terakhir. Pada saat ini, Jordan menyadari bahwa beberapa wanita cantik dan materialistis seperti mawar berduri yang dapat diapresiasi dari jauh tetapi tidak dapat dipetik dan dibawa pulang. Terutama ketika seseorang tidak cukup kuat. Jika tidak, hanya masalah waktu sebelum dia selingkuh. Karena wanita cantik cenderung memiliki banyak pelamar, beberapa dari mereka mungkin tidak dapat menahan godaan yang tak terhitung jumlahnya, meskipun mereka melakukannya sekali. Kemampuan pengendalian diri manusia tidak boleh diremehkan. Melihat Jordan tidak mengatakan apa-apa, Charleston bertanya, "Jordan, apa yang akan kau lakukan?" "Menceraikannya. Lagi pula, dia belum mewarisi aset keluarga kita. Dengan kekuatan kita, dia tidak akan berani membantah jika kita memaksanya menandatangani perjanjian perceraian. Tapi dia sekarang sedang mengandung anakku, dan kita harus menjaga bayinya. Tentu saja, saat bayinya lahir, kita harus melakukan tes DNA. Anak-anak sangat berarti bagi generasi yang lebih tua. Faktanya, beberapa keluarga kaya dan berkuasa akan memaksa anak laki-laki mereka menikahi istri cantik dan kemudian menekannya untuk melahirkan setidaknya 2 anak laki-laki dalam waktu 2 hingga 3 tahun. Begitu anak-anaknya lahir, mereka akan segera mengusir menantu perempuan mereka dari keluarga karena tujuan mereka melahirkan telah tercapai." Hailey memiliki wajah yang sangat cantik dan bakat luar biasa dalam musik dan seni, itulah yang dicari keluarga Stelle pada wanita. Charleston tidak peduli dengan karakter Hailey. Selama dia mengandung anak Jordan, keluarga Stelle memiliki hak asuh penuh atas mereka. Jordan juga merasa bahwa anak itu tidak bersalah, dan dia tidak tega membunuh kehidupan yang belum lahir. Oleh karena itu, ia memiliki pemikiran yang sama seperti Charleston dan ingin Hailey melahirkan bayi itu. Jordan berkata, "Kakek, aku tidak bisa bertengkar dengannya dan menceraikannya sekarang. Beberapa waktu lalu, bibi buyutnya meninggal dunia, dan aku berjanji padanya di ranjang kematiannya bahwa aku tidak akan pernah menceraikan Hailey kecuali Hailey mengambil inisiatif untuk menceraikanku. Jadi apa maksudmu?" Charleston mulai merasa bingung. Jordan menjawab, "Hailey adalah wanita yang materialistis dan sombong. Begitu aku tidak punya uang, aku 100% yakin dia akan mengambil inisiatif untuk menceraikanku. Jadi, kakek, aku harap kau akan mengusirku dari keluarga ini." Perkataan Jordan membuat Charleston terkejut. Bagaimana mungkin dia tega mengusir cucunya dari keluarga? Charleston setuju, "Baiklah, aku akan membantumu berpura-pura. Kebetulan saja keluarga Huxley sedang berusaha berurusan denganmu, kan? Aku tidak akan membantumu mempertahankan harga saham S Corporation lagi supaya kau bisa berpura-pura dikalahkan oleh keluarga Huxley." "Ya. Itu sebenarnya alasan bagus yang tidak akan menimbulkan kecurigaan Hailey." Sebenarnya, Jordan agak bersyukur atas keputusan Chaiden untuk menentangnya. Kalau tidak, dia harus memutar otak untuk mencari alasan agar bisa menyingkirkan wanita tak tahu malu itu, Hailey. Setelah menutup telepon, Jordan segera menyegarkan diri. Sambil menggosok giginya, suara erangan Hailey yang tak tertahankan tampaknya masih terngiang di telinganya. Jordan sangat marah sampai gusinya mulai berdarah karena sekeras apa ia menggosok giginya. Jordan meludahkan air di mulutnya yang bercampur darah dan pasta gigi dan berkata sambil menghadap cermin, "Hailey Camden, aku sangat percaya padamu, tetapi kamu sengaja menyembunyikannya dariku dan berbohong kepadaku untuk waktu yang lama. Sebenarnya, apa yang terjadi antara Hailey dan Tyler bukanlah dosa yang tidak termaafkan, tetapi Jordan membenci kenyataan bahwa Hailey telah berbohong kepadanya." Setelah bangun, Jordan kembali ke kamar tidur, bersiap untuk berpakaian dan pergi ke kantor tempat dia akan menghabiskan sepanjang hari, jauh dari Hailey. Ketika Jordan menatap Hailey sekarang, dia akan merasakan dorongan kuat untuk menanyainya dan bahkan memukulnya. "Suamiku, kenapa kamu bangun pagi-pagi sekali?" Selama periode ini, Hailey bangun lebih awal dari biasanya untuk menghabiskan lebih banyak waktu dengan Chaiden sendirian. Oleh karena itu, dia terbangun ketika mendengar adanya pergerakan di dalam ruangan.
Hailey mengucek matanya dan menatap Jordan. Jordan berkata dalam hati, aku tidak boleh terlihat seolah-olah aku sudah mengetahui kebenarannya atau aku tidak akan bisa menceraikannya. Jordan menyetujuinya tanpa memandangnya. Setelah melihat jam, Hailey berkata, sudah waktunya aku bangun juga. Suamiku, buatkan aku secangkir air madu. Sejak mereka berdamai, kebiasaan lama dan rutinitas harian mereka kembali seperti semula. Setiap pagi, Jordan secara pribadi akan membuatkan Hailey secangkir air madu yang bisa ia minum untuk meningkatkan kecantikannya. Namun, itu adalah hal terakhir yang ingin dilakukan Jordan sekarang. Aku membuatkanmu secangkir air madu setiap pagi dan membelikanmu masker kecantikan terbaik dari Valmont. Aku tidak membantumu menjaga kecantikanmu hanya agar kau bisa keluar dan merayu pria lain. Jordan penuh dengan kemarahan. Namun, Hailey tidak menyadari perubahan psikologis Jordan dan berkata dengan tidak sabar, apa yang kamu tunggu? Cepatlah. Aku haus. Sambil memaksakan diri untuk menahan amarahnya, Jordan setuju, baiklah. Jordan keluar menuju aula dan membuatkan Hailey segelas air madu hangat menggunakan air bersuhu 60 derajat Celcius. Ia kemudian membawanya ke ruangan untuk disajikan kepada Hailey. Hailey tidak bangun dari tempat tidur dan meminum air madu sambil masih berbaring di tempat tidur. Setelah melangkah 2 langkah, Hailey berkata dengan gembira, saya sangat bahagia. Saya bisa minum air madu buatan suami saya setiap hari. Tentu saja, kau bahagia. Kau punya seorang pria di rumah dan seorang pria lain di luar. Dengan 2 pria yang menempatkanmu di atas tumpuan dan melayanimu seperti seorang putri, bagaimana mungkin kau tidak bahagia? Jordan penuh dengan penghinaan. Ada sesuatu yang terjadi di kantor. Aku harus pergi. Jordan bersiap untuk pergi. Setelah mereka berdamai, Jordan dan Hailey punya kebiasaan baru, yakni saling mencium di pagi hari setelah bangun tidur setiap hari. Kebanyakan gadis senang berbagi ciuman pagi dengan pasangannya setiap hari. Memikirkan pengkhianatan Hailey, Jordan tidak tega menciumnya. Akan tetapi, agar Hailey tidak curiga, dia tidak punya pilihan selain melakukannya. Saya akan pergi sekarang. Saya mungkin pulang larut malam ini. Setelah memberinya ciuman pagi yang tergesa-gesa, Jordan meninggalkan kamar tidur di lantai 3 dan menuju kamar mandi di lantai pertama alih-alih segera meninggalkan villa. Dia menggosok giginya lagi. Mencium Hailey membuatnya merasa mual dan jijik.